bergerak karena kaki manusia. Aku sang sepatu kanan, kamu sang sepatu kiri. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah bila terkena hujan, tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sadar ingin bersama, tapi tak bisa apa-apa. Rasa lengkap bila kita berdua, terasa sedih bila kita dirang berbeda. Di dekatmu tetap bagai nirwana, tapi saling sentuh pun kita tak berdaya. Ya, selamat malam Mitra TA TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Seno Herbrand kembali hadir dalam RSDM Solusi Sehat Anda malam hari ini, hari Selasa, tanggal 17 November 2015. Dan kali ini dalam RSDM Solusi Sehat Anda kita akan membahas tentang stroke. Nah, ini ada beberapa alasan kenapa kita bahas stroke pada malam hari ini. Tepatnya adalah diagnosis dini stroke, karena pada 29 Oktober yang lalu itu diperingati Hari Stroke Sedunia, ya. Dan kemudian kalau melihat data itu nanti bisa dikoreksi juga sih ini, ya, ada 500.000 tiap tahun itu orang menderita stroke dan 150.000 mengalami kematian. Dan di Indonesia sendiri ada 12 juta penduduk berpotensi terserang stroke. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas bersama Dr. Diah Kurnia Mirawati, spesialis saraf konsultan yang hadir di Studio 2 TA TV kali ini. Selamat malam Dr. Diah. Selamat malam. Kabar baik? Alhamdulillah. Ya, baik, senang bisa ketemu dengan Dr. Diah. Ya. Stroke kemarin diperingati ya Dok ya? Betul. 29 Oktober 29 ya? Oktober. Hari Stroke Sedunia. Ya. Dalam rangka Hari Stroke Sedunia ini apa sih yang mungkin ada tema yang dibahas atau kampanye apa ini? Pada peringatan Hari Stroke Sedunia kali ini, kami menekankan pada deteksi dini stroke. Ya, karena kalau stroke ini bisa dideteksi dalam waktu yang dini, ini sebenarnya masih bisa disembuhkan. Nah, hanya sering sekali, bahkan hampir semuanya pasien stroke, penderita stroke itu datang ke rumah sakit sudah dalam waktu yang di luar Windows terapi, jadi dalam yang di luar waktu yang bagus untuk memasukkan terapi. Oke, nah kalau tadi kan saya sebutkan ada angka-angka gitu, kira-kira itu kurang besar angkanya dengan perkembangan sekarang atau bagaimana? Yang pasti semakin banyak dan pasien yang terkena stroke, masyarakat yang terkena stroke usianya semakin muda. Ketika saya sekolah dulu, sekitar 10-15 tahun yang lalu, pasien stroke itu sebagian besar usianya 60 tahun ke atas. Sekarang sudah bergeser. Iya, 50 tahunan, 40 tahunan sudah terkena dulu stroke. Pensiun baru stroke gitu ya. Ya. Sekarang belum pensiun sudah stroke gitu istilahnya. Betul, iya. Iya. Nah, ini yang tentunya kami dari kalangan kesehatan cukup prihatin juga, karena seperti kita ketahui, stroke ini merupakan penyebab kecacatan yang tertinggi. Ya, untuk kecacatan yang paling tinggi ini akibat stroke. Kemudian kalau kematian, angka kematian akibat stroke itu ketiga. Yang pertama itu karena jantung, yang kedua karena penyakit kanker. Stroke menempati urutan ketiga. Nah, ini yang tentu saja, apalagi kalau bergeser ke usia-usia yang 50 tahunan, apalagi 40 tahunan, itu kan masih usia-usia produktif tentunya. Dan cukup mengagetkan keluarga, kalau usia 40 tahunan sudah stroke gitu. Baik Dok, kita boleh ya ini bahas dari awal barangkali tentang apa itu yang dimaksud dengan stroke. Jadi stroke itu adalah suatu penyakit akibat dari gangguan pembuluh darah di otak. Ya, jadi suatu penyakit yang ditandai
dengan gejala dan tanda-tanda. Gejala itu apa yang dikeluhkan oleh pasien, kalau tanda itu apa yang kami dokter ketemukan secara mendadak. Akibat tadi gangguan pembuluh darah di otak. Gangguan pembuluh darah di Betul, otak itu gangguannya betul. berupa apa? Gangguannya bisa, jadi stroke ini ada dua macam. Ada stroke yang karena pembuluh darahnya tersumbat atau karena pembuluh darahnya pecah. Oke, tersumbat dan pecah. Pecah, betul. Ya, kalau yang pembuluh darahnya tersumbat, ini jadi sebenarnya pembuluh darah kita itu seperti selang kalau kita siram-siram air itu loh Mas, ya, selang plastik itu. Kalau masih baru itu kan ditekak-tekuk itu kan enggak masalah, balik lagi ya, balik lurus lagi. Nah, pembuluh darah kita itu juga seperti itu. Semakin lama semakin kaku. Oleh karena itu siapa saja yang bisa terkena stroke? Ada faktor resiko. Nah, salah satunya adalah usia. Semakin tua usia, semakin mudah terkena stroke. Iya, gitu. Oke, jadi pada saat pembuluh darah itu ada gangguan, apakah itu tersumbat ataukah pecah? Betul. Stroke itulah terjadi, terjadi stroke. Jadi seringkali pasien kemarin enggak apa-apa loh dok, tadi pagi tuh masih enggak apa-apa, masih ke pasar, masih jagong, kok tahu-tahu jadi lumpuh separuh. Jadi memang itu datangnya tiba-tiba kalau memang stroke mendadak, iya. Justru itulah ciri khasnya stroke. Dan artinya bisa di mana saja, misalnya dikatakan tadi di rumah tidak apa-apa, berangkat kerja, di kantor betul, betul, iya. Itu bukan karena jatuh kemudian stroke atau bukan. apa? Itu memang pembuluh darah. Iya, jadi kalau misalnya jatuh, biasanya justru itu serangan stroke dulu, baru karena jatuh, stroke mungkin. dia jatuh. Gitu. Iya. Pasti gitu ya? Ya enggak selalu, maksudnya kalau sampai jatuh, ya. Bukan karena jatuh baru stroke, bukan ya? Tapi ada serangan, stroke-nya dulu, baru kemudian dia jatuh. Iya. Oke, jadi kalau kemarin mungkin dengar cerita, itu duduk di kantor, jatuh, akhirnya stroke kan gitu. Oke, jadi ternyata seperti itu pembuluh darah ya, tersumbat dan pecah. Nah, kalau mungkin jenisnya dok, yang mungkin ada ringan itu ya, ringan, berat. Apakah ini terkait dengan kalau yang tersumbat itu ringan, kalau yang pecah itu berat atau bagaimana? Tidak selalu. Tidak selalu. Yang pembuluh darah tersumbat bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Bisa gitu. Yang pecah pun juga demikian. Semuanya itu tergantung dari area otak, daerah otak yang terganggu karena aliran darahnya nggak dapat suplai darah tadi. Ya, jadi tergantung seperti otak kita itu seperti ada mappingnya, ada petanya, begitu ya. Seperti kalau misalnya gardu listrik. Kalau daerah sini ya, sini daerah mana ini? Mojosongo ya. Daerah Mojosongo, kalau aliran listrik gardunya Mojosongo terganggu, daerah Mojosongo ini mati lampu, padam ya. Tapi kalau gardu induk Solo yang terganggu, sekota Solo menjadi mati lampu. Nah, seperti itu tadi, tergantung darah ini, pembuluh darah ini mengaliri area mana. Kalau itu area yang ngurus bicara, jadilah orangnya tidak bisa bicara. Kalau darah yang pembuluh darah yang terganggu tadi mengaliri daerah yang mengurusi tangan dan kaki kanan, jadilah dia lumpuh separuh. Nah, jadi tergantung areanya tadi. Seberapa besar pembuluh darah yang pecah, darahnya ini yang keluar. Seberapa besar pembuluh darah yang tersumbat. Kalau pembuluh darah yang kecil yang tersumbat ya jadilah stroke-nya ringan. Semakin besar pembuluh darah yang tersumbat, semakin gejalanya menjadi lebih berat. Nah, apa perbedaannya? Yang ringan, sedang, dan berat itu? Kalau ringan, yang paling ringan dalam waktu singkat bisa sembuh sendiri. Sembuh artinya bisa dalam waktu kurang dari 24 jam, itu yang dinamakan itu pre-stroke ya, mungkin awal stroke gitu. Nah, kalau yang ringan lagi mungkin bisa sembuh dalam waktu misalnya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan bisa sembuh gitu. Ya mungkin masih ada. Itu masih kategori ringan ya? Ya, tapi kalau yang berat ya sampai meninggal tentunya. Ya. Yang sedang, yang berat? Ya, biasanya kami membagi hanya ringan dan berat, tergantung itu tadi. Ya sampai meninggal atau sampai benar-benar si pasien itu mengakibatkan lumpuh, benar-benar tidak bisa digerakkan tangan dan kakinya, sehingga untuk
kegiatan sehari-hari saja semuanya harus dibantu. Ya itu yang berat gitu. Jadi penyebabnya tadi kan pembuluh darah ya. Nah, faktornya apa ketika itu bisa menyebabkan pembuluh darah? Mengapa kok bisa pembuluh darah tersumbat ataupun pecah? Sebagian besar penyebabnya adalah darah tinggi, diabetes, kencing manis, diabetes juga, iya, dan merokok. Nah, ini hati-hati, merokok ini yang darah tinggi, diabetes, sama merokok. Ini yang paling besar. Ini pemicu ini. Ya. Jadi kalau kita kembali lagi tadi yang saya katakan, ada faktor resiko stroke. Faktor resiko stroke itu dibagi dua. Satu yang tidak bisa dimodifikasi. Ya sudah, ini nerimo aja nih. Seperti usia. Usia maju terus, nggak mungkin mundur kan? Maju terus. Ya, tadi yang saya katakan di awal tadi, semakin tua seseorang, semakin berpotensi berisiko. Usia, kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin, saya terlahir wanita, Mas Seno terlahir laki-laki, tidak bisa milih kita. Iya. Dan ini antara laki-laki dan perempuan? Pada saat wanita belum menopause, itu memang angka kejadian stroke lebih tinggi laki-laki dibanding wanita. Tetapi setelah menopause sama. Ya. Sama ya? Tidak wanita lebih banyak yang mengalami stroke? Enggak, setelah menopause sama. Artinya sama, sehingga tidak melihat jenis kelamin gitu ya? Laki-laki pada waktu tadi sebelum menopause iya, itu memang iya. Tapi setelah itu sama. Dua, yang ketiga adalah faktor keturunan. Ya, jadi misalnya orang tuanya terkena stroke, kakek neneknya terkena stroke, resiko. Tidak selalu kalau orang tuanya stroke, anaknya pasti stroke, enggak. Tapi mempunyai resiko yang lebih besar dibanding kalau orang tuanya tidak terkena stroke. Dan yang keempat ini ras itu kalau kita di sini tidak terlalu berpengaruh sih. Kalau di dunia luar negeri mungkin kan ada perbedaan antara kulit putih dan kulit hitam gitu ya. Kalau kita tidak terlalu. Jadi beresiko tadi. Ya, ini yang faktor risiko tidak bisa dimodifikasi. Ya sudah, kita tinggal terima saja. Pasrah, gitu. Ya. Yang kedua ini yang bisa dimodifikasi. Itu termasuk 3 yang saya sebut tadi, hipertensi, diabetes, kemudian merokok, kemudian gaya hidup yang tidak pernah bergerak, cuma duduk-duduk saja. Nah, itu semua merupakan faktor risiko untuk terkena stroke. Baik, kita jeda dulu ini, dokter. Nanti kita akan lanjutkan. Dan kita juga mengundang Mitra TA TV, pemirsa Anda bisa menelpon kami di 02718575555. Tetap bersama kami dalam RSDM, Solusi Sehat Anda.